Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Faiza dari kelas 10 Logistik 2. Saya akan mempresentasikan mengenai pelajaran regulasi sektor logistik dan keamanan kerja tentang regulasi angkutan udara. Menteri Perhubungan Republik Indonesia menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan penerbangan nasional terhadap kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara, perlu dilakukan pemeriksaan. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan peraturan Menteri Perhubungan tentang pengamanan kargo dan pos serta rantai pasok supply chain kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara. Dan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, lalu memutuskan untuk menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang pengamanan kargo dan pos serta rantai pasok supply chain kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara. Bab 1 mengenai ketentuan umum. Pasal 1 memuat tentang penerbangan pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, bandar usaha angkutan udara, perusahaan angkutan udara asing, badan usaha bandar udara, unit penyelenggaraan bandar udara, keamanan penerbangan, daerah keamanan terbatas, security restricted area, daerah terbatas, pengendalian keamanan, pemeriksaan keamanan kargo, barang pos, surat muatan udara, pengirim pabrikan, surveyor independen, regulated agent, pabrik, daerah keamanan terbatas, regulated agent, daerah keamanan terbatas, daerah terbatas, barang berbahaya, Menteri Direktur Jenderal, Otoritas Bandar Udara. Bab 2 mengenai keamanan kargo dan pos, pasal 2 ayat 1 berisi orang per seorang dan atau kendaraan yang akan memasuki daerah keamanan terbatas yang terkait rantai pasok supply chain, kargo dan pos wajib memiliki izin masuk. Daerah keamanan terbatas, rantai pasok, supply chain, kargo dan pos bagaimana dimaksud pada ayat 2 terdapat di area bandar udara, regulated agent, dan pengirim pabrikan, no consignor. Pasal 7, kargo dan pos yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan oleh regulated agent atau pengirim pabrikan atau surveyor independen tidak perlu dilakukan pemeriksaan keamanan di daerah keamanan terbatas bandar udara. Bab 3 mengenai sertifikasi, pasal 35 ayat 1, sertifikasi regulated agent dan sertifikasi pengirim pabrikan no consignor sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 diberikan oleh Menteri untuk dijaga untuk jangka waktu 5 tahun. Pabrik yang tidak dapat melaksanakan pemeriksaan keamanan sendiri harus meminta pemeriksaan keamanan kargo dan pos dilakukan oleh surveyor independen yang telah disertifikasi oleh Menteri. Pasal 40, prosedur perpanjangan sertifikat regulated agent dan pengirim pabrikan, non-consignor, dan surveyor independen diberlakukan sebagaimana proses penerbitan awal sertifikat inisial. Pasal 41, pemberian sertifikat regulated agent atau sertifikat pengirim pabrikan, non-consignor, consignor, atau sertifikat surveyor independen dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di bidang keuangan negara tentang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Bab 4 mengenai kewajiban regulated agent dan pengirim pabrikan, no consignor, dan surveyor independen. Bab 5 berisi kewajiban badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing.
Bab 6 mengenai sanksi. Badan Usaha Angkutan Udara dan perusahaan angkutan udara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 tidak diizinkan untuk mengangkut kargo dan pos. Bab 7 ketentuan peralihan. Pasal 47 pabrik dan pengirim pabrikan Kemenkominfo diberikan jangka waktu paling lama 6 bulan sejak peraturan menteri ini diundangkan untuk mengajukan permohonan sertifikat pengirim pabrikan atau menyerahkan pemeriksaan keamanan kargo dan pos kepada surveyor independen. Bab 8 mengenai ketentuan penutup. Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dan melapor kepada Menteri. Pengamanan kargo dan pos serta rantai pasok kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 32. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sekian persentase dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.